Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga di rumah sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI. Materi yang akan kita pelajari adalah Sunan Kudus. Biografi Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Raden Ja'far Shadiq. Ayahnya bernama Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngudung dari Mesir. Ibunya bernama Syarifah, putri dari Sunan Ampel, dan merupakan adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada abad ke-15. Sunan Kudus lahir dari lingkungan keluarga yang memegang teguh ajaran Islam. Selain berguru kepada ayahnya, Sunan Kudus berguru kepada wali sanga lainnya, yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Beliau juga memperdalam agamanya dengan belajar kepada Sunan Ngerang dan Lingsing dari Tiongkok. Perjuangan dan dakwah Sunan Kudus. Sebelum berdakwah di daerah Kudus, Raden Ja'far Shadiq mengawali dakwahnya dengan berkelana ke daerah-daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo, dan Gunung Kidul. Atas kesepakatan Dewan Wali Sanga, terpilihlah Sunan Kudus untuk mengemban dakwah di daerah Kudus. Penunjukan ini didasarkan karena Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam agama yang dianggap mampu untuk mengembangkan Islam di tempat itu. Oleh karena memiliki kemampuan khusus tersebut, maka Sunan Kudus bergelar Waliul Ilmi. Cara dakwah Sunan Kudus mengikuti cara dakwah Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang yang sangat toleran terhadap budaya masyarakat setempat. Bentuk ketoleranan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat yang mudah diubah atau dihilangkan jika tidak sesuai dengan ajaran Islam. 2. Membiarkan terlebih dahulu kebiasaan atau adat istiadat dan kepercayaan lama yang sukar dirubah, tidak dipaksakan. 3. Menerapkan prinsip tutwuri handayani, mengikuti dari belakang adat yang sukar dirubah sambil berusaha sedikit demi sedikit mempengaruhi mereka dengan cara menyisipkan ajaran Islam. 4. Menghindari persinggungan secara langsung atau secara keras dengan masyarakat dalam menyiarkan agama Islam. 5. Jika masyarakat sudah mengenal Islam, barulah
mengubah adat dan kepercayaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Contoh cara dakwah Sunan Kudus. 1. Menjadikan sapi sebagai daya tarik masyarakat untuk datang ke masjid. Bagi masyarakat Hindu, sapi adalah hewan yang sangat dihormati dan dimuliakan. Sunan Kudus membeli sapi dari India yang diberi nama Kebo Gumarang. Sapi itu diikat di depan masjid sehingga banyak masyarakat datang ke masjid. Kemudian Sunan Kudus bercerita sehingga banyak masyarakat tertarik. Hal ini mempermudah Sunan Kudus dalam berdakwah. 2. Membuat menara Masjid Kudus menyerupai candi. Selain dengan sapi, cara untuk menarik masyarakat datang ke masjid adalah dengan membuat arsitektur masjid dengan menyerupai candi-candi milik orang Hindu, sehingga masyarakat merasa akrab dan tidak sungkan untuk masuk ke dalam masjid. 3. Membuat pancuran atau padasan tempat wudhu dengan mengambil lambang 8 jalan Buddha. Selain mengambil simbol-simbol agama Hindu, Sunan Kudus mengambil pula simbol-simbol agama Buddha, yaitu dengan membuat padasan dengan pancuran 7 buah. Di atas setiap pancuran diberi arca berbentuk kepala Kebo Gumarang. Pembuatan pancuran tersebut melambangkan 8 ajaran Buddha. 4. Merubah isi acara Neloni dan Mitoni dengan ketauhidan dan ajaran-ajaran Islam. Selamatan Neloni adalah upacara atau acara mengirim sesaji di candi, beberapa bagian rumah, atau di kuburan salah seorang yang meninggal untuk menunjukkan bela sungkawa. Sesaji diperuntukkan untuk dewa-dewa atau arwah. Adapun upacara Mitoni adalah meminta keselamatan kepada dewa ketika istri hamil 3 bulan. Upacara tersebut diubah, tujuannya yang tadinya sesajen untuk para dewa diubah menjadi sedekah kepada penduduk setempat. Adapun permintaan kepada dewa agar anak lahir diberi ketampanan atau kecantikan diganti dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Menggunakan seni masyarakat sebagai media dakwah. Selain menggunakan simbol-simbol serta adat istiadat, Sunan Kudus dalam berdakwah menjadikan seni sebagai media dakwahnya. Beliau banyak menciptakan tembang yang akrab dengan masyarakat Jawa. Sunan Kudus menyisipkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tembang-tembang ciptaannya. 2 di antara tembang yang terkenal yang diciptakan Sunan Kudus adalah tembang Mijil dan Mas Kumambang. Sunan Kudus menghabiskan usianya untuk berdakwah di Kudus sebagaimana amanah para wali hingga akhir hayatnya. Sunan Kudus menetap dan tinggal di Kudus. Beliau wafat di Kudus pada tahun 1550 Masehi.
Demikianlah uraian mengenai wali sanga, yaitu Sunan Kudus. Anak-anak, pelajari lagi bukunya di rumah agar semakin paham. Kerjakan tugas berikut, kemudian kirimkan melalui WA grup. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.